kerajaan Islam. Nah, salah satu yang kita bahas adalah yaitu kerajaan dinasti Abbasiyah. Nah, sudah familiar kan? Sudah pernah dengar kan apa itu dinasti Abbasiyah? Nah, sekarang kita akan tuntas sejarah dinasti Abbasiyah. Yuk simak. Nah, dinasti ini adalah penguasa kedua dalam sejarah Islam dan kehalifaan Islam ketiga dalam sejarah. Sekarang, tonggak berdirinya dinasti Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal yang dikuasai oleh Bani Umayyah dan berujung pada keturunan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menghentikan dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbas. Itulah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pada masa ini umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal pikiran untuk kemajuan manusia. Yang kedua, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dalam berbagai bangsa di dunia saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia. Wah, hebat ya, masa itu sudah mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Nah, yang ketiga, bermunculnya karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada saat itu sudah ada bahasa lain selain bahasa Arab, yaitu adalah bahasa Yunani. Nah, yang keempat adalah sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab, tapi juga dikenal kaum Mawarib. Yang kelima, para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hebat kan? Pada saat itu ilmuwan muslim menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa saja perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ini, sekarang kita akan mengenal tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rashid, yang ketiga Abdullah al-Ma'mun, yang keempat pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Nah, tahapan yang pertama, perkembangan dalam bidang administrasi pemerintahan, bidang perdagangan, pendidikan, militer, ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh dan kemajuan dalam peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kita sudah paham ya, sedikit apa itu sejarah tentang dinasti Abbasiyah. Nah, ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Nah, faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Luasnya wilayah kekuasaan tidak mampu mengkoordinir semua sistem pemerintahan. Yang kedua, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang keempat, persaingan antar bangsa. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Dan 6, konflik keagamaan. 7, gaya hidup tinggi. 8, korupsi. 9, umat Islam meninggalkan ajarannya. 10, sistem pemerintahan khalifaan secara turun-temurun. 11, khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. Itu adalah faktor-faktor penyebab kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Nah, kenapa faktor-faktor seperti ini muncul? Karena itu sudah didorong oleh kemajuan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah yang menjadi perbedaan antara masyarakat. Nah, itulah mengapa ada terjadi konflik dalam masa Daulah Abbasiyah. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari dinasti Abbasiyah. Semoga apa yang saya bawakan hari ini dapat menambah wawasan anak-anak sekalian tentang sejarah Islam dan memberi sedikit nilai positif dari semangat juang para tokoh-tokoh Islam. Nah, dari sini dulu ya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan akan membahas tentang kerajaan Islam. Dan
Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.